Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi kelas 12, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Semoga apa-apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar dan terlindungi dari wabah dan musibah yang memang sekarang ini lagi melanda di negara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang materi kita di bab kedua tentang listrik statis, gitu ya. Apa itu listrik statis? Nanti kita bahas. Ini ada beberapa yang memang kita akan bahas. Di antaranya adalah gaya dan medan listrik, potensi listrik, dan kapasitor. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari kejadian ini ada gaya dan medan listrik. Menunjukkan listrik statis. Ini kalau kita lihat ada sebuah sisir ya, ini sebuah sisir. Ini sebuah kertas. Mungkin Anda di SMP atau di MTS pernah melakukan juga. Kalau seandainya sisir ini digosok-gosokkan dengan kain, dia akan panas. Lalu setelah itu kita tempelkan dengan kertas-kertas yang ringan, dia akan tertarik gitu. Nah, kenapa itu akan tertarik? Kalau kita lihat dari sini, kita perhatikan. Jadi benda itu pertama awalnya adalah bermuatan positif gitu. Positif. Dan isolator. Nah, isolator itu buatannya bisa plus dan negatif. Kalau kan ada nanti ada konduktor, ada isolator gitu ya. Nah, akibat dari gesek-gesekan itu akan menunjukkan panas, listrik statis yang panas gitu. Yang panas sehingga kertas-kertas ini dapat tertarik. Di sini kalau dia benda bermuatannya di positif, lalu isolator itu benda yang isolator dia bisa positif negatif tergantung dari muatan-muatan itu. Ya, ada positif negatif. Nah, setelah kita gosok-gosokkan penggaris ini sehingga dia akan tertarik gitu. Nah, coba kalau Anda lihat itu di buku kamu di halaman eh, yang di bab 2, di bab 2 ya, di halaman 25 itu ada dua jenis muatan listrik gitu. Ya. Ada muatan positif, contohnya itu kaca digosok dengan kain sutra. Nah, sehingga elektron-elektron kaca sebagian masuk ke kain sutra. Ada juga yang muatan negatif gitu. Ebonit digosok dengan kain wol gitu. Nah, kalau memang ini dia terjadi gesekan-gesekan antara kedua benda ini, maka dia akan tertarik bendanya itu, ya. Akan tertarik sehingga dia akan mengalami suatu listrik statis. Kalau kita lihat di sini, nah, ada berapa sifat-sifat muatan listrik statis, sifat-sifatnya, ya. Yang pertama bahwasanya muatan listrik itu digolongkan menjadi dua jenis. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, batang kaca yang telah digosok dengan sutra dengan memiliki muatan positif tadi itu ya. Sedang batang plastik yang digosok ke kain wol memiliki muatan negatif. Nah, ini beda tuh. Batang kaca yang telah digosok dengan sutra memiliki muatan positif. Sedangkan batang plastik yang digosok ke kain wol memiliki muatan negatif. Nah, muatan listrik jenis tolak-menolak. Jika dia listriknya tak jenis maka tarik-menarik. Jadi kalau seandainya dia itu sejenis, misalnya plus dengan plus, min dengan min, berarti dia akan terjadi tolak-menolak. Tapi kalau dia muatan listrik yang tak sejenis, misalnya yang satu plus negatif seperti gambar yang tadi itu, yang pertama awal, nah dia akan terjadi tarik-menarik. Jadi sisir dipanaskan, lalu dia ditempelkan dengan sebuah kertas, sehingga dia akan tarik-menarik. Kenapa akan tarik-menarik? Karena berbeda muatannya. Ada yang muatan positif, ada yang negatif. Tapi kalau seandainya kedua-duanya sama, dia negatif, negatif, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau seandainya dia itu sama, berbeda, dia akan tarik-menarik. Itu merupakan sifat-sifat dari muatan listrik. Gitu. Nah, ada karakternya. Apa penyebab terjadi muatan listrik? Tadi kan kalau seandainya kita lihat itu, kalau sisir kita gosok-gosokkan, gitu kan? Kita gosok-gosokkan, dia akan menimbulkan panas, akan jadi muatan, gitu.
Nah, apa penyebabnya tuh terjadi muatan? Kita lihat. Karakteristik penting dari muatan adalah bahwa muatan listrik selalu kekal, dia tidak berubah-ubah. Nah, seperti katakan bahwa Robert Millikan itu menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer. Jadi ada sebuah sisir tuh, kan dia sebetulnya punya suatu muatan awalnya. Tapi karena dia ada suatu gesekan-gesekan, ya, ada suatu perubahan sehingga dia akan memiliki muatan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Robert Mulliken itu suatu kolom adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam satu sekon ketika arus ampere melalui kawat itu, sehingga satu elektron itu, ini ketetapan ya, elektron itu adalah 1,60 kali 10⁻⁹ Celcius, kolom gitu, bukan Celsius, kolom 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, ini penyebabnya muatan listrik gitu ya. Jadi dia karena ada suatu muatan. Nah, sisir kalau diamin aja nggak ada muatan, atau muatan dia tidak mengalami panas. Tapi kalau digosok-gosok, ya, nah dia kan jadi muatan. Nah, seperti ini misalnya nih, sebentar saya kita lihat. Nah, sebentar di ini ya. Nah, nah, ini kalau kita lihat di slide yang di beda PowerPoint, kita lihat nih, ya. Ada yang memang, seperti kilat ini gitu. Nah, seperti kilat ini gitu. Nih, ini, listrik statis juga, ada kilatan ini. Kenapa terjadi kilat? Gitu, ya. Kenapa terjadi kilat? Bisa jadi itu terjadi karena adanya suatu perpaduan atau gesekan antara muatan negatif dan positif, gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kenapa terjadi ledakan petir? Gitu. Ledakan petir merupakan contoh nyata keberadaan ada listrik. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi yang dilepaskan petir sangat besar ya, sehingga menimbulkan cahaya panas yang gelegar yang sangat keras. Nah, kenapa nih? Tahukah Anda kenapa besar tegangan listrik yang berasal dari petir itu menghidupkan jutaan kendaraan? Coba kita diskusikan secara kelompok mengenai permasalahan tersebut, kemudian kemukakan asalan pada guru Anda. Nah, kita nggak bicara itu dulu dah. Nah, kita mencari penyebabnya. Kenapa terjadi ini petir? Itu karena ada gesekan antara muatan positif dan negatif, gitu ya. Nah, kita lihat gini. Kum kolom. Seperti tadi tuh, interaksi antara elektrositas antara dua muatan listrik gitu. Nah, kalau kita lihat ini, sebentar ya, kita lihat videonya ya. Dan nggak bisa kebuka ya. Ini karena laptopnya ya, nggak bisa kebuka ya. Akibat gesekan, suatu benda dapat bermuatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis yang muatan, positif negatif tadi ya. Nah, dalam mempelajari kelistrikan, gini ya. Dalam mempelajari kelistrikan, sebentar saya pointerin dulu. Nah, dalam mempelajari kelistrikan, diawali dengan pengetahuan secara umum tentang partikel-partikel materi. Nah, materi penyusun molekul-molekul, molekul unsur tersusun atas atom-atom. Apa atomnya itu? Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh sejumlah elektron yang bermuatan negatif, sehingga muatan total atom sama dengan nol, gitu. Nah, di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan netral namanya. Elektron tertular dapat berpindah dari suatu atom ke atom yang lain sehingga atom dapat menjadi kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Jadi muatan positif ion itu. Nah, makanya interaksi antara elektrolitas antara dua muatan listrik itu berarti ada muatan positif dan negatif gitu. Nah, itu dikatakan sebagai hukum Coulomb. Kita lihat ya. Lanjut. Nah, nih, kita lihat nih. Ini kejadian listrik lagi nih. Nah, kenapa terjadi petir seperti ini gitu lah. Nah, ini petirnya nih. Kan bagus sekali nih kelihatannya ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat kelistrikan suatu benda bergantung pada kandungan yang terdapat dalam partikel tersebut.
Dalam kehidupan, tanamkanlah nilai ketuhanan dalam diri. Niscaya orang sekitar merasakan tanpa Anda berusaha untuk memperhatikannya. Berarti kan satu-satu fenomena alam ini dia nih, petir ini. Dia nggak mungkin akan terjadi begitu aja, tapi karena ada gesekan-gesekan antara muatan positif dan negatif. Nah, karena dia berpadu sehingga timbul kilat seperti ini baru timbul suaranya. Kan kalau petir gitu kan. Kita mendengarkan melihat petirnya dulu baru bunyi suara petirnya itu gitu. Ya. Karena ada suatu tergantung pada kandungan yang terdapat partikel itu. Kandungannya seberapa besar apa? Besar atau kecil ya kalau seandainya besar ya beluduk akan besar, muatannya besar berbadu, ya dia akan besar. Tapi kalau seandainya muatannya kecil, ya udah hanya mungkin tidak bersuara, mungkin tidak terlalu keras. Tapi kalau seandainya muatan itu beradu antara muatan yang berbeda gitu, ya akan besar suaranya. Seperti petir-petir kalau kita dengar lah kalau dalam keadaan hujan gitu. Oke, lanjut. Nah, kita jangan ke sini dulu ya. Saya coba ke ini dulu ke listrik tadi, kolom. Ini ya kita ke video apa ke slide yang PowerPoint yang ini jadi oke kita lanjut ke sini dulu. Nah ini terjadi muatan listrik tuh. Lanjut. Nah ada formula kolom. Nah ada formula gaya listrik hukum kolom itu bunyinya adalah besar gaya tarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga dirumuskan ini F. F itu gaya kolom namanya. K itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah ketetapan. Q adalah muatan, Q1, Q2 muatan, R adalah jarak antar Q1 dengan 2. Maka dikatakan besar gaya tarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya. Nah, muatannya apa? Ya Q1 dengan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat. Nah, terbalik. Kalau seandainya dia itu sebanding, ya, sebanding berarti kali. Kalau berbanding terbalik berarti dibagi. Ini rumus untuk gaya kolom. Nah, kemiripan gaya kolom dengan gaya gravitasi. Apa bedanya? Pertama, gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa. Jadi ada perubahan massa gitu. Kalau gaya kolom muncul karena adanya entitas listrik, ada muatan listrik gitu, ya. Entitas itu muatan, ya, ada karena muatan massanya berbeda. Nah, baik gaya gravitasi maupun kolom, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas itu. Nah, apa yang kedua adalah jika kedua itu muncul pada interaksi antara dua benda, maka gaya gravitasi selalu jauh lebih kecil daripada gaya kolom. Ini kemiripan antara gaya kolom dan gaya gravitasi, gitu kan nggak jauh beda dari rumusnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, gaya kolom pada bahan. Nah, ini ada perompitas jika gaya kolom dalam satu bahan ini dalam rumus-rumus saja ya. Rumus F1 bahan 1/4/Mi ya, perompitas. Nah, ini juga V perompitas juga. Nah, gaya kolom dalam vakum dibandingkan dengan gaya kolom dalam bahan itu sama dengan 1/IR sekarang F vakum. Ini rumus aja ya, rumus. Lanjut. Nah, medan listrik. Sebelum medan listrik, mungkin saya coba akan melihat contoh soal dulu yang berkenaan dengan gaya kolom, ya, dengan listrik statis. Nanti baru kita lanjutkan ke medan listrik. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan di medan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.